Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu, perhatian-Mu, kasih karunia-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami di hidup ini. Banyak hal telah Engkau berikan kepada kami di hidup ini. Tolong kami menyadarinya dan dapat pula mewujudkan kasih karunia yang telah kami terima tersebut kepada orang lain dengan tepat dan benar. Dan tolong kami dapat mengikuti renungan online ini dengan baik dari permulaan sampai selesai. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali renungan online ini dengan membaca kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 yang berbunyi demikian. Daud meratap dengan ratapan ini tentang Saul dan Yonatan, anaknya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita di posisi Tuhan Yesus menanggung perlakuan yang buruk, ketidakadilan, dan penyiksaan-penyiksaan yang menderitakannya di atas kayu salib, kira-kira apa yang akan kita lakukan jika kita memiliki kuasanya? Saat Tuhan Yesus disiksa luar biasa di atas kayu salib, Ia yang memiliki kuasa luar biasa, tetapi Dia memilih menyatakan pengampunan bagi para penyiksanya. Dapat dikatakan ini adalah kasih karunia Tuhan Yesus bagi mereka. Ya, dapat dikatakan saat-saat kondisi buruk, tidak nyaman, walaupun Tuhan Yesus memiliki kuasa, tetapi Ia memilih menyatakan kasih karunia-Nya dengan cara salib. Artinya, Ia memilih berfokus mewujudkan salib yang harus dijalaninya. Dan Ia sama sekali tidak berfokus pada kebencian atau membalas dendam dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari ini selayaknya kita sebagai umat Allah di kondisi yang tidak enak atau buruk atau tidak nyaman seperti apapun, kiranya kita tidak membiarkan diri kita untuk mewujudkan kebencian, membalas dendam melalui pikiran, kata-kata, ataupun tindakan. Termasuk kita tidak memberikan diri kita untuk menginginkan atau bersuka cita atas kematian seseorang yang telah berbuat salah kepada kita. Saudara-saudara, adalah hal yang salah kalau kita umat Allah hidup menyambut kasih karunia, namun sementara kita pun menginginkan orang lain mendapatkan penghukuman. Ya, ketika Tuhan memanggil kita umatnya untuk mengasihi musuh-musuh kita, berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, dan mencari cara untuk berbuat baik kepada mereka, maka tidak bisa dan tidak layak kalau kita cuma mengasihi teman-teman kita dan kita membenci musuh-musuh kita. Kita semua harus melawan godaan menyimpan kesalahan orang lain, melawan godaan mengeraskan hati yang menginginkan penderitaan pada orang lain. Saudara-saudara, sadarilah bahwa kedengkian atau kebencian tidak ada dalam kamus kasih karunia dari Tuhan kita. Dan kalau kita mau memberikan kasih karunia kepada orang lain, maka terlebih dahulu kita pun perlu dipenuhi dengan kasih karunia yang sama seperti yang kita berikan tersebut. Saudara-saudara, kita memiliki contoh kasih karunia seperti itu dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai 27. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mencatat ratapan Daud atas kematian Saul dan putranya Yonatan. Saat itu terlihat Daud memilih untuk mengingat dan menceritakan atau mengungkapkan kembali hal-hal hebat tentang Raja Saul dan putranya. Dia mengungkapkan tentang keperkasaan, keberanian, dan penaklukan Saul dan Yonatan. Dia berbicara tentang bagaimana anak-anak Israel diberkati selama pemerintahan Saul. Saudara-saudara, memang benar bahwa Saul pernah membuat hidup Daud sangat sulit.
Kecemburuan Saul membuat dirinya merindukan dan berusaha keras mengharapkan adanya kematian Daud. Tetapi di sini Daud tidak memakai kesempatan kematian Saul untuk mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan Saul kepadanya. Dan ia pun tidak menceritakan atau tidak mengungkapkan semua cara-cara Saul yang tidak baik. Termasuk adanya kesombongan Saul dan pemberontakannya yang akhirnya membuat Saul gagal sebagai wakil Allah yang ditunjuk Allah atas bangsa Israel. Saudara-saudara, kalau kita membaca 2 Samuel pasal 1 ayat 23 hingga 27, nampak dari ratapan Daud ini tidak menggambarkan ia seorang yang sakit hati, tetapi justru terlihat ia seorang yang cinta damai. Ia seorang yang sungguh-sungguh percaya Allah, sehingga ia pun mampu memandang kehidupan Saul dari sudut pandang kasih karunia. Saudara-saudara, dari 2 Samuel pasal 1 ayat 23 hingga 27 terlihat saat Daud meratap, ia mengungkapkan hatinya demikian. Saul dan Yonatan orang-orang yang dicintai dan disenangi. Dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendadani kamu dengan pakaian mewah dari kerimiji, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Nampak di sini Daud mampu melihat Saul dan Yonatan dari sudut pandang kasih karunia, sehingga ia mampu melihat kebaikan atas keberadaan mereka selama ini, dan ia pun bisa berterima kasih atau bersyukur atas keberadaan mereka selama ini. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita yang telah dicurahkan banyak kasih karunia juga memiliki rasa syukur dalam hati kita, dan kita pun dapat selalu bersuka cita di dalam Tuhan, serta dapat memberikan kasih karunia kepada orang lain, bukan berkhayal atau mengharapkan keburukan atau ketidakbaikan atau kematian kepada orang-orang yang pernah atau telah menyusahkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua kasih karunia-Mu di hidup ini. Harus diakui, banyak kebaikan telah kami alami di dunia ini yang merupakan kasih karunia-Mu bagi kami. Maka kini tolonglah agar kami juga bisa menyatakan kasih karunia kepada orang lain. Tolong kami agar kami tidak hidup dengan membenci atau mendendam kepada orang lain, dan juga tidak mengharapkan yang buruk atau penderitaan atau kematian bagi orang lain. Namun mau mewujudkan kebaikan bagi orang lain. Mau mendatangkan hal baik, positif, dan berkat bagi orang lain. Serta kebahagiaan sempurna atau sukacita bagi orang lain. Tolong kami yang penuh keterbatasan ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.